Hai, kayaknya masih ada yang ganjel ya belum bahas soal Portugis GP kemarin. Kenapa? Karena MotoGP pada balapan perdana ini sukses membuat orang-orang terkesima dengan semua gelaran yang disajikan, dari mulai MotoGP Hero Walk yang membuat penggemar makin dekat dengan idolanya, juga dengan adanya tambahan GP Sprint di hari Sabtu. Kalau kita lihat nih dan kita bicara jujur, memang GP Sprint ini membawa nuansa baru di gelaran MotoGP tahun 2023 kali ini. Bahkan Pecco Bagnaia yang berhasil memenangkan GP Sprint, ketika ditanya apa pendapatnya, jawabannya adalah sangat menikmati. Dirinya sangat menikmati balapan tersebut dan hal ini dia ucapkan berulang kali. Dan itu membuatnya semakin bersemangat. Begitu juga dengan Jorge Martin dan Marc Marquez. Tetapi di sisi lain kita tidak bisa menutup mata bahwa ada beberapa pembalap yang merasa bahwa GP Sprint ini terlalu beresiko. Karena jumlah putaran yang sedikit, setengah dari balapan di hari Minggu, membuat para pembalap sangat agresif untuk bisa berada di depan. Dan akhirnya banyak pembalap yang terjatuh. Bahkan Fabio Quartararo mengatakan bahwa dirinya lebih memilih untuk ada 2 race sekaligus, yaitu balapan di hari Sabtu dan hari Minggu dengan jumlah putaran yang sama. Jadi tidak ada putaran yang pendek. Alex Espargaro adalah salah satu pembalap juga yang tidak begitu menyetujui GP Sprint ini. Bahkan dirinya mengumpamakan dengan seorang gladiator di masa lampau. Dan dirinya mengatakan bahwa tidak ingin menjadi seorang gladiator. Tetapi karena dia adalah seorang pembalap, jadi jika memang harus melakukan balapan selama 2 kali, dia akan mengikutinya. Walaupun ketika ditanya tentang ide dari Fabio Quartararo, menurut Alex Espargaro sendiri, seperti tidak mungkin untuk melakukan 2 balapan panjang seperti yang dilakukan di World Superbike. Nah, ini jadi menarik nih. Jadi timbul beberapa pertanyaan. Kenapa ada pro kontra mengenai GP Sprint ini? Kenapa tidak memungkinkan ide Fabio Quartararo diterapkan di MotoGP? Yuk kita coba omongin dan bahas satu-satu. Jadi gini. Pada MotoGP 2022, pada hari Jumat ada praktis 1 dan 2. Sama dong, MotoGP yang sekarang juga ada dengan waktu yang sama. Tetapi sebetulnya ada bedanya nih. Yang lalu pada saat praktis 1, pembalap masih bisa sedikit santai karena motor baru dilakukan setup, mereka mengecek apa dan bagaimana motor tersebut. Baru pada saat P2 mereka mulai full gas untuk bisa mencatatkan waktu yang secara kombinasi dapat membantunya bisa langsung masuk ke Q2. Yang masih akan ditambahkan dengan catatan waktu pada saat FP3 di hari Sabtu. Sedangkan MotoGP saat ini, pembalap dan tim sudah harus mulai full gas dari awal P1 dan juga P2. Karena kedua catatan waktu itu yang akan menentukan pembalap bisa langsung masuk ke Q2 atau harus melewati Q1 dulu. Sedangkan pada hari Sabtu, di MotoGP 2022 ada FP3 45 menit. Di sini biasanya pembalap benar-benar full gas untuk mendapatkan catatan waktu kombinasi yang baik agar bisa-bisa langsung ke Q2. Dan ada juga FP4 nih 30 menit di mana pembalap mulai praktis dengan melakukan simulasi balapan, mengisi tangki penuh, sehingga mereka mengetahui kondisi ban dan setup untuk persiapan balapan. Jadi di sini biasanya tim sudah mulai men-setup motor untuk balapan di hari Minggu. Sedangkan di MotoGP 2023, pembalap sudah harus full gas dari P3 pagi hari gitu loh. Dan di sini juga lah tim sudah harus menyiapkan settingan motor untuk GP Sprint dan juga GP RS. Padahal kalau kita ketahui kan settingan motor untuk jarak pendek atau jarak panjang dengan jumlah bensin yang berbeda tentu juga akan berbeda kan settingannya. Jadi FP3 ini motor tuh benar-benar harus udah siap deh untuk balapan di hari Minggu. Karena pada saat MotoGP 2023 tidak ada tuh FP4 gitu, udah gak ada lagi. Jadi setelah itu pembalap harus langsung melakukan Q1 dan pembalap yang masuk Q1 juga harus full gas agar bisa masuk Q2. Dan setelah masuk Q2 juga harus full gas lagi untuk bisa berada di baris depan. Gitu loh. Sama sih memang kualifikasi 1, kualifikasi 2 tuh di MotoGP 2022 juga kayak gitu. Tapi ada bedanya. Kalau di 2022 pembalap setelah kualifikasi bisa langsung beristirahat. Maksudnya tuh meeting tim dulu, setelah itu debrief dengan media dan habis itu bisa kembali ke hotel gitu kan. Tapi kalau di MotoGP 2023 pembalap harus menunggu untuk melakukan GP Sprint.
Dan jarak antara kualifikasi ke GP Sprint itu kurang lebih hanya 3 sampai 3,5 jam aja. Dan setelah itu akan ada press con, media debrief, acara sponsor, dan lainnya baru pembalap bisa beristirahat. Dan di hari minggunya sama-sama nih GP tahun 2022 sama 2023 tuh ada warming up 10 menit. Lalu dilanjutkan dengan race. Kalau lihat dari di atas, memang MotoGP tahun lalu tuh waktu untuk pembalap dan tim mempersiapkan motornya tuh sangat memadai. Sedangkan di GP 2023 ini itu pembalap tuh harus benar-benar terburu-buru dan ya harus agresif sejak dini ya. Karena kalau nggak gitu ya bakal ketinggalan gitu loh. Dan sekarang kan apalagi nih kalau kurang ganas susah juga karena di GP Sprint kan yang dapat poin nggak sampai ke urutan ke-15 tapi cuma sampai urutan ke-9 kan. Tapi ini kan baru berjalan ya, mungkin tim dan pembalap masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan format baru ini. Dan selanjutnya setelah beberapa kali berjalan mungkin akan bisa dilihat dan diukur apakah ada yang harus dirubah dengan adanya penambahan GP Sprint ini. Misalkan mungkin kualifikasi dibuat cara yang berbeda untuk menghindari pembalap mengambil keuntungan dari pembalap lain atau mungkin hal lainnya. Terus keluar pertanyaan selanjutnya. Terus kenapa kok kalau memang nggak mau race-nya pendek dan lebih bagus race 1, race 2, kenapa juga pembalap kayak Bagnaia, terus Marc Marquez, Jorge Martin, Alex Espargaro dan juga yang lainnya mengatakan bahwa kayaknya nggak mungkin deh kalau di MotoGP itu ada race 1, race 2. Karena memang kita tidak bisa pungkiri bahwa MotoGP sendiri dengan World Superbike itu memiliki spesifikasi dan tingkatan yang berbeda gitu loh. Jadi memang high level di kelasnya masing-masing, istilahnya gitulah. Jadi gini, kalau World Superbike basic motornya adalah motor yang dijual di pasaran atau kita bisa katakan motor produksi massal yang dimodifikasi sedemikian mungkin sampai limit tertentu untuk mencapai standar dari balapan itu sendiri. Jadi walau bagaimanapun frame-nya tuh tetap lebih nyaman, lebih fleksibel, terus juga konstruksi bannya juga memiliki range yang lebih luas gitu kan. Sedangkan MotoGP sendiri basicnya itu adalah prototype. Jadi motor yang didesain memang hanya untuk balapan. Jadi yang dipikirkan itu hanya kecepatannya aja gitu loh, tapi tidak mengutamakan kenyamanannya. Sehingga frame-nya lebih kaku, konstruksi bannya juga range-nya lebih limit gitu loh. Jadi memiliki banyak batasan yang lebih. Ditambah lagi ada tambahan 50 horsepower lebih di MotoGP jika dibandingkan dengan World Superbike gitu loh. Jadi memang secara demanding, secara membutuhkan tenaga lebih untuk mengendari motornya MotoGP jika kita compare dengan World Superbike gitu loh. Jadi contohnya dalam pengereman nih, kalau di World Superbike tuh kurang lebih 1,5 gravitasi. Sedangkan di MotoGP dengan adanya high ride device, dengan adanya downforce itu kurang lebih 1,8 G. Itu berarti ada 20% tambahan, oke? Jadi misalnya gini, berat pembalap dengan helm, baju balap komplit lah ya, itu sekitar kurang lebih lah rata-rata 75 kg. Jadi kalau di World Superbike itu akan menjadi dengan tambahan gravitasi tadi itu akan menjadi 105 kg. Sedangkan di MotoGP akan menjadi 130 kg. Apa tuh maksudnya? Jadi maksudnya gini, berat yang harus di hold pada saat melakukan pengereman kalau di MotoGP itu 130 kg, sedangkan di World Superbike itu hanya 105 kg. Dan kebayang dong energi yang dibutuhkan selama pengereman di setiap corner sepanjang balapan, perbedaannya antara World Superbike dan MotoGP. Jadi memang di MotoGP sendiri itu lebih membutuhkan tenaga, otot-otot yang bekerja juga lebih keras gitu loh. Selain itu juga kan kita tahu bahwa di MotoGP sendiri dalam satu balapan jumlah lapnya lebih panjang dibandingkan dengan di World Superbike. Jadi kayaknya memang akan sulit jika memiliki dua balapan dengan panjang putaran yang sama atau banyaknya putaran yang sama di setiap weekendnya gitu. Seperti juga Alvaro Bautista pernah punya quote bagus banget nih. Kalau di MotoGP kita itu harus mengendarai motor dengan tajam dan tentunya itu akan lebih melelahkan karena lebih kaku kan. Sedangkan di World Superbike
itu kita harus mengendarai motor seperti nari, seperti dansa gitu, karena motornya tuh lebih banyak movementnya, lebih fleksibel gitu. Jadi kebayang nggak sih bedanya? Lalu ada pertanyaan lagi, kemarin kan waktu di gelaran balapan perdana di Portugal itu banyak banget pembalap yang jatuh atau tidak finish. Benar nggak sih itu akibat adanya GP Sprint? Kalau kita lihat kan yang nggak finish atau terjatuh nggak cuma di GP Sprint kan, tapi juga di GP Race banyak yang terjatuh juga. Jadi kayaknya GP Sprint itu bukan menjadi satu-satunya alasan banyak pembalap yang terjatuh pada saat GP Sprint maupun GP Race. Kalau menurut yang saya amati, itu sih kayaknya gini loh. Jadi kan biasanya MotoGP perdana itu diadakan di Qatar, di mana sirkuit Qatar itu bisa dikatakan lebih friendly dengan tingkat kesulitan yang berbeda jika dibandingkan dengan di Algarve Portugal ini. Karena sirkuit Portimao ini benar-benar memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Dia tuh banyak naikan, turunan, tikungan tajam, tikungan di turunan. Pokoknya tuh benar-benar demanding sirkuit lah kita bisa katakan. Nah, pembalap ini kan habis liburan nih, habis tidak mengendarai motor nih kurang lebih 3 bulanan lah ya, 3-4 bulanan. Nah, jadi ketika mulai kan tentu adrenalin mereka tinggi dong, kembali lagi ke kerjaan yang mereka suka, yaitu mengendarai motor, kembali lagi ke balapan dengan sirkuit yang seperti itu. Jadi ya mereka lebih agresif. Jadi lebih agresif dalam artian sebenarnya kalau kita bisa bilang sih dari dulu juga pembalap MotoGP semuanya agresif kan. Tapi dengan mulai pertama balapan di sirkuit yang benar-benar demanding, itu jadi mereka tuh benar-benar kayak cepet, dan akhirnya ya itu banyak terjadi ya istilahnya kecelakaan, jatuh dan sebagainya. Itu kalau menurut saya. Jadi memang kombinasi antara balapan perdana dilakukan di sirkuit yang langsung berat sama sebelumnya itu dilakukan di Qatar. Jadi memang harusnya sih kalau mulai balapan perdana tuh harusnya kayaknya enaknya di sirkuit yang gak terlalu demanding banget mungkin ya. Lalu sanksinya Marc Marquez gimana? Kok cuma double long lap penalty? Padahal kan Marc Marquez sering banget melakukan kesalahan, mengganggu pembalap lain, membahayakan race dan sebagainya. Seperti yang Marc Marquez jelaskan pada saat menghadapi media. Jadi pada briefing hari pertama itu ada rule atau peraturan baru yang disampaikan, yaitu karena ini adalah tahun 2023, tahun baru dan sebagainya. Jadi jika pembalap mengganggu balapan pembalap lain, membahayakan pembalap lain dan membuat pembalap terjatuh, itu hukumannya adalah double long lap penalty. Ketika melakukan kedua kalinya maka akan memulai balapan dari pit lane. Lalu jika 3 kali melakukan maka tidak boleh mengikuti satu kali balapan selanjutnya. Jadi bagi Marc Marquez sendiri, dia mengatakan bahwa jika memang hukuman yang diberikan atau pada rule menyatakan lebih berat, dirinya akan menerima karena memang dia sangat sadar sekali bahwa ini adalah kesalahan yang dia buat. Oh ya, dan juga penaltinya ini sedikit penuh lika-liku ya. Jadi ceritanya gini, jadi di awal yaitu di hari Minggu selesai balapan, Marc Marquez mendapatkan penalti double long lap penalty. Di sana dituliskan bahwa dilaksanakan di Argentina. Tetapi yang seperti yang kita tahu, Marc Marquez akan absen di Argentina karena ibu jarinya patah dan sudah dioperasi sehingga harus pemulihan, nggak bisa langsung balapan. Jadi di Argentina dia akan absen. Lalu banyak dong pertanyaan loh, berarti artinya kalau nanti Marc Marquez nggak balapan di Argentina, hilang dong double long lap penalty. Sebenarnya kan nggak gitu ya. Sebenarnya itu secara implisit memang tertulis seperti itu. Tapi ketika pembalap itu tidak hadir di situ, itu akan dilakukan di mana pembalap itu hadir. Tapi karena ini udah terlanjur rame, jadi tiba-tiba di hari Selasa keluarlah sanksi modifikasi itu. Di situ dituliskan kapan sanksi itu akan dilaksanakan, yaitu saat Marc Marquez kembali balapan. Sebenarnya sih emang harusnya udah kayak gitu tuh sebetulnya, walaupun tidak tertulis. Tapi karena dilakukan modifikasi, makalah itu kan rame lagi. Dan ya pihak Honda melihat ini dari buku regulation World Championship yang ada, yang lembarnya tuh kira-kira 385 lembar gitu deh. Kalau yang saya ketemu sih kata-katanya tuh dalam waktu kalau nggak salah tuh 1 jam, maka sanksi itu tuh udah fix.
dan definitif gitu loh. Jadi mungkin ini yang dipertanyakan oleh timnya Honda gitu. Padahal awalnya kayaknya sih Hondanya sendiri udah tahu nih kalau memang dia akan melaksanakan hukuman itu sekembalinya Marquez. Jadi race sehabis balapan tempat kejadian berlangsung, berarti kan di mana Marc Marquez akan kembali. Kalau dia kembali di Amerika ya berarti di Amerika, kalau dia kembalinya di Jerez ya di Jerez, kan harusnya kayak gitu. Tapi karena ada modifikasi ini, jadi ada ruang untuk dipertanyakan. Dan banding ini telah dibawa ke pengadilan yang lebih tinggi untuk diputuskan. Terus di garis bawah ya, yang dibanding oleh Honda itu bukan sanksinya loh. Sanksinya sendiri sih double long lap penaltinya Marquez sudah terima. Tapi karena ada modifikasinya ini yang dipertanyakan. Tapi benar juga sih kata Jack Miller, hanya karena ini Marc Marquez, maka semua pihak, semua orang berbicara dan mereka tuh seperti berbondong-bondong ingin memperpanjang situasi ini. Jack Miller sih bilang, dia tuh bukan berada di sisinya Marc Marquez, tapi dia tuh merasa bahwa dia tahu Marquez salah, tapi ya udahlah, kan ini juga udah diproses, udah ada hukuman dan Marquez juga cedera. Jangan sampai balapannya nggak terlalu rame, tapi masalah Marc Marquez jadi berita utama terus. Bisa dipahami dan berdasar banget sih kalau beberapa pihak memang menginginkan hukuman yang lebih berat. Karena untuk efek jera dan takut juga ditiru oleh pembalap yang lebih muda. Jadi kita bisa bilang nih, di MotoGP ini tuh memang dari zero to hero atau dari hero to zero tuh memang batasannya tuh setipis benang. Kenapa bisa begitu? Gini ya, waktu kemarin di GP Sprint hari Sabtu, itu Marc Marquez berhasil melewati Jack Miller dan Miguel Oliveira secara bersamaan. Dan semua penonton, penonton di TV, penonton di studio, pengamat, media menganggap bahwa wah it's amazing, luar biasa, Marc Marquez tuh emang hebat, gini gitu dan sebagainya. Terus Marc Marquez menceritakan kan kenapa dia bisa membalap kedua pembalap ini. Karena dia memperhatikan pada saat Miguel mencoba membalap Jack Miller, di situ ada bumpy dan dia lihat bahwa Miguel kehilangan momentum sehingga itu adalah saat yang tepat buat dia untuk ambil. Sehingga dia mulai dari lap sebelumnya udah coba di line berbeda agar bisa mengambil kesempatan itu. Dan semua orang berdecak kagum, wah gila, lagi dalam kecepatan secepat itu aja dia masih bisa melihat sekeliling dan menyimpulkan apa yang dia harus lakukan. And hero. Lalu ketika dia mendorong sekuat itu di race dan ternyata tidak berhasil, ada kesalahan, jarinya tuh mempres remnya tuh terlalu kenceng, mungkin 0,5 kg dan membuat ban depannya terkunci dan akhirnya kejadian ini tidak bisa dihindari. Marc Marquez is zero. So ini benar-benar kayak tipis banget, setipis benang. Dan seperti yang tadi dikatakan oleh Jack Miller ya, bukan berarti saya mendukung apa yang dilakukan oleh Marc Marquez. Tapi Marc Marquez sudah mengakui kesalahannya, bahkan dirinya tuh dengan tangan habis dioperasi, patah tadi, kaki pincang, dia tetap menghadapi wawancara dengan TV, dia tetap menerangkan apa yang terjadi, dia tetap mengucapkan maaf, dia tetap melakukan bahwa dirinya ketika ada yang tanya apakah kamu akan membalap atau tidak di Argentina, dirinya mengatakan nggak penting lah nanyain kondisi saya saat ini. Yang terpenting saat ini adalah saya ingin melihat Miguel baik-baik aja karena saya melakukan kesalahan yang salah, yang besar gitu loh. Jadi harusnya benar sih apa yang dikatakan Jack Miller. Dan juga seperti apa yang dikatakan oleh Pecco Bagnaia dan Marco Bezzecchi pada saat press conference di Portimao. Mereka mengatakan bahwa jangan terlalu keras menjudge Marc Marquez karena memang di tikungan 3 itu benar-benar tikungan yang sangat tricky. Tikungan yang memang membutuhkan perhitungan yang benar-benar matang. Dan juga ya, kalau kita lihat dari balapan yang terjadi kemarin di Portimao, itu memang benar banget kalau motor Jepang itu benar-benar tertinggal dengan pabrikan Eropa lainnya. Keunggulan motor Jepang itu apa saat ini? Yaitu Yamaha memiliki Fabio Quartararo dan Honda memiliki Marc Marquez. Makanya mungkin Marc Marquez juga mengalami tekanan yang cukup banyak kan, karena dia punya kontrak 4 tahun dengan Honda dan dia tuh 3 tahun on off, balapan enggak karena cederanya. Terus dia tuh kemarin sepanjang musim benar-benar mencoba untuk kembali ke kondisi dia yang terbaik. Dan tiba-tiba terjadi hal ini, pasti banget lah kalau Marc Marquez tuh gak mungkin sengaja gitu loh. Jadi kayak itu aja sih yang mau disampaikan. Dan kayaknya gak afdol kalau belum diceritain. Jika ada yang memang gak tepat atau kurang setuju atau bagaimanapun, bisa diobrolin di kolom komentar atau di DM. Itu aja dan terima kasih sudah mendengarkan.